Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kasdi, Pak Ali Jamil, dan Pak Bambang, saya atas nama pribadi ucapkan selamat atas amanahnya yang baru. Ya, semoga bisa mempererat kemitraan kita di tahun-tahun yang akan datang. Saya tidak akan panjang lebar, tapi saya akan coba tadi beberapa hal yang ingin saya soroti. Ya, pertama-tama secara makronya saja, saya jujur agak khawatir. Sepengetahuan saya dari 4-5 tahun terakhir, ini adalah pagu indikatif yang terendah yang pernah diajukan oleh Kementerian Pertanian. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya pagu indikatif dan pagu akhir di Kementerian Pertanian berkisar dari 20 triliun sampai 30 triliun, tapi saya agak khawatir, benar-benar saya khawatir ini pagu indikatifnya saja di 2022 ini 14,5 T. Kalau nanti terkena pemotongan lagi, refocusing lagi, mau kemana dunia pertanian Indonesia? Mau kemana pemulihan ekonomi nasional? Mau kemana nasib para petani yang sama-sama harus kita perhatikan dan perjuangkan? Nih mungkin PR pertama nih bagi Pak Sekjen, ya bagaimana caranya bersama-sama mempertahankan, setidaknya berjuang untuk mendapatkan pagu yang lebih berpihak lagi Pak kepada dunia pertanian nasional. Saya kira kalau kita tadi Pak Sekjen banyak berbicara mengenai program yang akan datang di tahun 2022, peningkatan produksi, peningkatan ekspor dan lain sebagainya, saya agak khawatir. Dengan anggaran-anggaran yang lebih besar aja di tahun-tahun yang lalu, ya, sampai detik ini kita masih banyak mengandalkan impor dari luar negeri. Ini nanti target yang Bapak canangkan ini mau kemana kalau kita tidak perjuangkan melalui dari pagu indikatif anggaran. Yang kedua tadi, saya melihat rancangan program utama Kementan untuk tahun 2022 Pak. Tadi saya cuma mau mengcopy tadi sebenarnya apa yang telah dikemukakan juga oleh Pak Slamet tentang pengembangan smart farming, digitalisasi pertanian atau e-agriculture. Mohon nanti kami dijelaskan Pak secara rinci apa pengembangan smart farming ini. Jangan sampai ini juga menjadi retorika, jargon, keren-kerenan bicara, digital 4.0, smart ini, smart itu, tapi realisasinya tidak sesuai harapan. Karena ini bisa menjadi penopang, ini bisa menjadi kebangkitan pertanian, industri pertanian Indonesia. Kalau benar-benar rencananya dan dieksekusi dan implementasikan dengan benar. Ya, jadi saya mohon nanti ada penjelasan yang rinci mengenai smart farming ini. Ketiga, mengenai UMKM, tadi sempat Pak Dirjen mengatakan mengenai pengembangan untuk UMKM. Nah, saya belum lihat Pak Dirjen, ini kalau kita lihat di rencana programnya ya ini sebatas memberi dukungan misalnya alat-alat dan sarana prasarana. Tapi yang saya ingin coba dobrak di sini Pak, ya ini kita butuh mengembangkan klaster atau ekosistem kalau mau benar-benar mengembangkan UMKM. Artinya apa? Kita juga harus mempersiapkan kelompok-kelompok tani, apakah itu hortikultura, peternak, apakah itu tanaman pangan, harus juga disiapkan pendampingan dan juga pembiayaannya Pak. Ya kan kita ini ada yang namanya Himbara, ada BRI, ada Mandiri, ada BNI. Apakah tidak ada rencana untuk mengawinkan himbara-himbara ini jadi bisa memberi pendampingan yang menyeluruh kepada kelompok-kelompok tani. Setidaknya kelompok tani itu bisa diberi pemahaman, bisa mengerti mengenai produk-produk finansial yang mereka bisa akses. Apakah itu kredit usaha rakyat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Masalahnya para petani kita ini belum tentu bahwa mereka tahu, tapi kalaupun mereka tahu, belum tentu mereka berani untuk datang karena syaratnya begitu berat dan teknisnya juga tidak gampang. Nah ini kalau ada kerjasama, kolaborasi, pendampingan dengan institusi perbankan seperti Himbara, saya rasa ya
mimpi kita supaya UMKM pertanian kita ini nanti menghasilkan produk-produk yang bagus, yang kompetitif, ini bisa jalan. Didampingi secara manajemen oleh ya teman-teman dari bank-bank Himbara. Yang keempat, Pak Dirjen PSP, ya tadi udah ada beberapa masukan juga, tapi saya ingin sekali lagi menekankan mengenai pentingnya jalan usaha tani, Pak. Saya ini mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur. Ya tidak beda jauh tadi Mbak Yesi dari Kalimantan Barat. Kalau kita bicara infrastruktur pertanian, Pak, di Kalimantan itu, Pak, itu jalan-jalannya sangat memprihatinkan. 100, 200, 300 meter aja sangat berpengaruh, Pak. Jangankan sudah aspal, batu, ini biasanya jalan-jalan di usaha-usaha pertanian di Kalimantan itu ya masih sebatas ya jalan seadanya, Pak, sehingga biaya logistik dan keringat yang perlu dikeluarkan para petani untuk menjual hasil pertanian mereka itu sangat mahal, Pak. Mohon Pak Dirjen PSP, ya kami mohon ini nanti bisa dioptimalkan, bisa ditingkatkan lagi. Sudah banyak bantuan-bantuan yang lain, tetapi khusus di luar Pulau Jawa mungkin jalan usaha tani akan saya perhatikan sungguh-sungguh, Pak. Terakhir, Dirjen Tanaman Pangan dan juga Horti. Kalau Bapak-Bapak ingat beberapa bulan lalu kita rapat kerja bersama 3 menteri di Komisi 4, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan juga Menteri KKP. Di saat itu saya menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai rencana untuk pengembangan komunitas kedelai. Yang saya tanyakan pada waktu itu, lokasinya di mana? Ini juga tadi berhubungan ke Pak Dirjen Horti mengenai kampung-kampung hortikultura. Tolong kami ini nanti diberi pencerahan, posisi lokasi-lokasinya ini di mana. Kami harus tahu supaya kami nanti benar-benar yakin bahwa rencana program yang nanti akan dieksekusi ini benar-benar matang dan bisa dieksekusi. Ya, jadi ini adalah 5 hal yang ingin saya tekankan, saya ingin coba pertajam dalam kesempatan RDP ini. Ya, moga-moga tahun 2022 meskipun kita masih menghadapi situasi yang sulit, kita sama-sama tahu bahwa kondisi ekonomi, kondisi keuangan negara itu juga mengalami tekanan. Ya, kita mengerti kenapa secara makro pagu indikatifnya mungkin baru 14,5 triliun, tapi saya rasa bisa menjadi perjuangan kita bersama ya untuk memperjuangkan anggaran yang lebih berpihak kepada dunia pertanian di Indonesia. Sekian Bu Ketua, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semua respon dari fraksi dan pimpinan sudah diberikan. Nanti akan